Shalom, selamat pagi saya ucapkan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Selamat datang dalam tempat kudusnya Tuhan, dalam pelatarannya Tuhan. Shalom juga buat seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini melalui Zoom maupun live streaming. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, ketika hati kita terpaut kepada Tuhan, maka Tuhan hadir dan siap untuk melawat kita. Seperti dalam Mazmur 84 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Puji Tuhan, pagi hari ini biarlah hati kita rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Sebab Dia terlebih dahulu melakukan segala yang baik dalam hidup kita. Karena itu sudah sepatutnya kita naikkan segala pujian, syukur dan hormat kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Kau pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ini syukur kami Tuhan. Ini persembahan kami. Oh ya Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan, Engkau Tuhan pencipta hidup kami Bapa. Engkau Tuhan pemilik kami. Engkau Tuhan satu-satunya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Katakan, Kau pencipta hidup kami Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian.
kasih Tuhan, makasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, Kau pemelihara kami, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukur.
Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang terlalu mengasihi kami Bapa. Kami tahu Tuhan kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu pagi hari ini Tuhan, hati kami, kehidupan kami mau pakai untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari Tuhan bertahta dalam ibadah kami pagi hari ini Bapa. Sehingga kami semua boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Setiap pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan-Mu, bahkan seluruh jemaat Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan, dilawat Tuhan hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kami siap untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan masih semangat? Jemaat Tuhan masih semangat? Kurang kencang, jemaat Tuhan masih semangat? Haleluya. Dengan iman pagi hari ini kita mau berkata, tak pernah kita ragu akan kebaikan Tuhan. Tidak pernah kita ragu akan janji Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, tak pernah aku ragu. Tak pernah ku
duduk kembali. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan disenangkan lewat pujian kita pagi hari ini. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan yang akan datang kepada kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa saat kita berjalan, walau dalam lembah kekelaman sekalipun, ada satu penolong kita yang tetap setia. Dia akan senantiasa menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita. Karena itu tak perlu kita takut, tak perlu kita ragu. Sebab Dia Tuhan yang akan tetap setia dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, aku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Jemaat Tuhan, lakukan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, merupakan keyakinan iman kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, aku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
benar Tuhan Engkau penolong kami yang setia. Bapa di sorga, sebelum kami memulai mendengar dan belajar dari firman-Mu, kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu. Anak-anak sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat, pengetahuan dari sorga kepada guru-guru sekolah minggu Tuhan untuk mengajar mereka, mendidik mereka. Sehingga itu menjadi bekal mereka Tuhan Yesus dalam menjalani kehidupan ini. Mereka tumbuh di dalam iman, percaya mereka ke dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami urapi anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah, kasih pengertian, hikmat dari surga turun bagi mereka dan juga guru sekolah minggunya. Kami serahkan anak-anak ini dan juga orang tuanya, guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati anak-anak ini di dalam belajar. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Kita berdoa sejenak sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dan disukakan dari setiap penyembahan dan pujian yang telah kami naikkan. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami belajar sebahagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman ini menjadi rema, penuntun bagi hidup kami Bapa di sorga. Urapi hamba, urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang mengikuti dalam live streaming. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Engkau yang dimuliakan setiap ibadah dan pembacaan firman yang telah kami sampaikan. Sembunyikan kami di balik kuasa-Mu Tuhan, terutama hamba. Biarlah mulut bibir hamba berbicara kebenaran akan firman-Mu Tuhan Yesus. Jauhkanlah dari hamba Tuhan untuk mencuri kemuliaan-Mu. Tuntun pimpin hidup hamba Tuhan. Berikan hikmat yang dari surga. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan dapat diterima dengan baik dan menjadi bekal rema bagi hidup para jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan bagi kami sekarang ini. Haleluya, amin. Umat Tuhan, untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Firman yang akan kita pelajari, yang akan kita berikan di pagi hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 2 dan 8. Sebagaimana tema di pagi hari ini, perikop daripada firman Tuhan ini adalah iman dan hikmat. Saya akan membaca dari ayat yang kedua, lalu kita bergantian di ayat ke-8 nanti kita sama-sama membacanya. Saya mulai dari ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8, begini firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahwa kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita sama-sama ayat 8, 1, 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sekali lagi. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Terima kasih, silakan duduk umat Tuhan. Salam,
Ada sukacita buat kita semua? Amin. Bagaimana hari ini? Luar biasa. Ada di sini tamu undangan kehormatan kita, Pak Filmon Manafe ya Pak ya. Beliau teman kuliah saya, teman sekolah saya. Oke, nanti kita kenalan sama Pak Filmon yang luar biasa pelayanannya di Soe ya Pak ya. Baik. Tema yang akan kita pelajari di pagi hari ini yang diberikan oleh Bapak Gembala adalah tentang hikmat, iman dan hikmat. 1 bulan ini kita berbicara belajar tentang iman. Mulai dari minggu pertama sampai dengan yang terakhir ini. Kita semua berbicara tentang iman. Tentu dari minggu pertama sampai dengan keempat ini kita sudah dibekali dengan cukup banyak tentang iman. Tetapi tidak ada yang sia-sia. Ketika kita menerima itu berulang-ulang dalam 1 bulan, berarti ada yang ingin Tuhan sampaikan dengan sangat kuat, dengan sangat tegas untuk kita pahami, untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan bosan, ini kok iman terus. Bulan sebelumnya itu tentang memberi gitu ya. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Untuk itu jangan lewatkan kesempatan untuk kita mempelajari firman Tuhan ini. Kita akan melihat, kemarin minggu lalu Pak Beni sudah menjelaskan tentang hikmat dan kerohanian. Minggu sebelumnya Ibu Doli, minggu kedua Ibu Fakor. Kita sudah cukup banyak mendengarkan. Kita akan ulangi kembali. Apa itu iman? Iman tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Tadi dalam pujian kita juga sebelum pembacaan firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada 2 kata kunci di dalam firman ayat Tuhan ini. Ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, dasar dan bukti. Saya sengaja highlight warna merah. Dasar dan bukti. Iman kalau dikatakan dia sebagai dasar, berarti iman adalah pijakan, fondasi dari harapan-harapan kita. Kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan kita, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan kita dengan sepenuh hati, maka tidak mungkin kita beriman kepada Tuhan kita. Kita tidak mungkin percaya dengan janji-janjinya. Kita tidak mungkin memberikan pengharapan kita kepada sesuatu atau kepada orang yang tidak kita percayai dapat menolong kita, dapat membantu kita, dapat membawa kita keluar dari berbagai kesulitan demi kesulitan dan kesukaran dan demi kesukaran. Tidak mungkin. Oleh karena itu imanlah yang menjadi pijakan dasar dari harapan kita. Lalu bukti, dikatakan disebutkan itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya highlight minggu pertama, Bu Doli bilang ini konyol bagi dunia. Bukti daripada sesuatu yang tidak kita lihat, ini untuk menolong kita bahwa manusia itu, ya, kita naik ke dalam dimensi yang supranatural, yang melampaui akal sehat. Itulah yang dimaksud di dalam iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa masuk ke dalam dimensi yang melampaui akal sehat kita, yang tidak bisa dijelaskan oleh akal budi dan akal sehat manusia dengan kemampuan otak, brainnya yang sangat terbatas ini. Dibandingkan dengan pengetahuan daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan, kuasa kita itu hanya sekecil ini, sepotong. Coba ini kepala kita ini, otak ini, kepala kita ini, dalam ada otak. Dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang sangat grande, yang luar biasa, yang tidak bisa kita jangkau dengan akal dan pikiran kita. Itu pondasinya adalah iman. Lalu kemudian bagaimana iman itu dalam hidup kita?
Iman itu merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri. Tindakan percaya dan penyangkalan diri. Apa yang dimaksud di sini dengan penyangkalan diri? Apakah kita tidak mengakui bahwa saya ini seorang pribadi? Kita pribadi lepas pribadi. Ada namanya dengan jelas, saya Sarma. Identitas saya jelas, KTP, golongan darah saya jelas. Tapi apa yang dimaksud di sini dengan penyangkalan diri? Penyangkalan diri yang dimaksud di sini adalah kita tidak mempergunakan akal sehat kita, akal budi, logika kita untuk menjangkau pikiran Tuhan. Itu yang dimaksud di sini penyangkalan diri. Kita tidak datang kepada Tuhan dengan segala hal-hal yang kritis-kritisnya kita. Kita berargumen dengan Tuhan dengan keterbatasan kita, dengan egonya kita, dengan keinginan kita. Kita tidak datang kepada Tuhan. Karena ketika itu kita lakukan, maka tidak akan nyambung. Tidak akan ketemu. Maka ada yang menyebutkan, iman itu definisinya adalah langkah kita antara janji dan kepastian. Kita percaya, kita mengimani bahwa Tuhan penuh dengan janji di dalam firman Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai kita sepanjang kehidupan. Tuhan berjanji akan memelihara kita. Tuhan berjanji bahwa tidak sehelai rambut kita jatuh tanpa seizin Tuhan. Kita percaya itu, kita yakin itu. Karena apa? Dengan akal di luar akal sehatnya kita, melampaui segala akal, kita percaya itu. Itulah yang dimaksud dengan iman. Kalau kita masih berada di dalam tataran natural, itu belum iman. Itu tidak disebut iman. Identitas sejati orang Kristen, ingat ini baik-baik umat Tuhan. Identitas sejati orang Kristen adalah ketika dia bisa naik dari dimensi yang natural dari dimensi logika berpikir manusia yang terbatas kepada dimensi yang supranatural, kepada hal-hal yang di luar akal manusia. Itulah identitas sejati manusia. Karena Tuhan sudah berjanji akan memberi kita kuasa. Kalau kita belum bisa melakukan itu, maka mari cek sesungguhnya kita mengimani, punya iman tidak. Itu sebabnya dikatakan, seandainya ada imanmu sebesar sebiji sesawi ini, maka gunung ini pun bisa kau pindahkan. Itu hanya sebesar biji sesawi. Lalu kita masuk kepada hikmat. Saya lihat di Wikipedia, hikmat dalam bahasa Inggris itu wisdom, kebijaksanaan. Apa yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam. Dicatat ya, pemahaman yang dalam, bukan di tataran permukaan, bukan yang dangkal, tetapi pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Anak ketika belajar waktu di SD belajar sinonim gitu ya. Persamaannya itu adalah kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, kecerdikan. Kecerdasan manusia itu ada 3. Intelijensia itu adalah kepintaran kita dalam akademik. Lalu ada yang disebut kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini membawa diri kita berada dalam tataran kehidupan, norma-norma etika dan moral. Orang yang tidak cerdas secara emosional, kecenderungannya akan menabrak norma-norma etika dan moral. Karena tidak bisa membedakan emosinya, mana cinta, mana nafsu. Mana harta milik saya, mana harta milik orang lain. Lalu tataran yang tertinggi yang kaitannya dengan ilahi adalah kecerdasan spiritual. Saya yakin dan percaya ketika kita memiliki kecerdasan spiritual yang sangat baik, maka kita sudah pasti akan cerdas secara emosional dan cerdas secara intelijensia. Kenapa? Kita akan cerdas secara intelijensia kalau kita cerdas secara emosional.
Karena kita akan mempergunakan seluruh resource, sumber daya yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita cerdas secara emosional, kita akan tekun belajar di sekolah, bekerja sesuai dengan aturan-aturan. Itu sudah pasti. Kalau kita cerdas secara emosional, berarti secara spiritual, hubungan kita dengan Tuhan punya hubungan yang baik, maka kita tahu kehidupan moral dan etika di tengah masyarakat. Itu sudah pasti. Tapi ketika kita cerdas secara intelijensia, belum tentu kita cerdas secara emosional dan belum tentu kita cerdas secara spiritual. Belum tentu. Banyak orang pintar yang smart di atas rata-rata dengan IQ yang sangat tinggi, tetapi mempergunakan kepintarannya untuk hal yang negatif. Contoh, hacker. Mereka bisa merampok bank dengan kemampuannya itu mencuri data-data intelijen negara. Kalau kecerdasan emosional bisa. Mereka belum tentu cerdas secara spiritual menurut versinya kita orang Kristen. Mereka tidak mengenal Kristus. Kalau teman-teman mengenal yang namanya saudara-saudara kita yang beragama Buddhis, mereka sangat cerdas secara emosional karena mereka mempunyai kegiatan yang namanya meditasi. Bisa mengontrol emosi. Mereka paham yang namanya kebajikan sungguh luar biasa. Tapi mereka tidak cerdas secara spiritual karena mereka tidak mengenal Yesus Kristus Tuhan kita, sumber dari segala sumber hikmat dan kecerdasan. Itu definisinya semua. Lalu apa definisi secara spiritualnya? Definisi secara bijaksana, mampu mengatur keadaan, ahli peka dan penuh pertimbangan. Orang yang berhikmat dia akan penuh pertimbangan. Di dalam mengambil keputusan dia tidak terburu-buru, tidak sembrono, mampu mengatur dengan baik keadaan yang sulit apapun. Keadaan yang sulit apapun. Orang berhikmat akan mampu. Lalu kita akan belajar di slide berikutnya. Tema kita adalah iman dan hikmat. Lalu apa hubungannya? Bagaimana kita dalam kehidupan kita mengkombinasikan iman dan hikmat ini? Kemarin Pak Beni sudah menjelaskan sepintas. Iman dan hikmat adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Saya lupa bawa uang. Coba kalau Bapak Ibu lihat uangnya di dompet. Kalau ada gambar di sisi sebelah dan ada di sisi lain. Betul ya? Kalau satu sisi saja ada gambar itu dan sisi sebelahnya itu hanya kertas putih, dia tidak bernilai. Dia tidak bisa dipergunakan sebagai alat ukur. Jadi iman dan hikmat itu punya nilai setara yang sama. Tidak ada yang lebih didahulukan. Mana yang lebih baik kita pelajari, kita miliki. Antara iman dan hikmat sama-sama setara untuk menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Atau kalau bisa saya analogikan adalah seperti rel kereta api. Bukan MRT ya, bukan monorail trennya. Tapi rel kereta api. Kalau Bapak Ibu pernah ada dua sisi, kiri dan kanan. Coba dibayangkan, kalau relnya itu hanya sisi kiri saja, atau demikian juga sebaliknya, itu akan anjlok. Kereta api ini tidak akan bisa membawa kita sampai ke tujuan dengan tenang dan nyaman. Oleh karena itu, iman dan hikmat adalah identitas sejati seorang umat Kristen. Dua-duanya harus dimiliki. Tidak ada yang lebih utama di antaranya. Iman dan hikmat berbarengan ini kita aplikasikan dalam hidup kita, membuat kita bisa teguh, membuat kita bisa stabil dalam melewati segala persoalan hidup. Gelombang apapun, badai apapun dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki iman yang kuat, ketika kita memiliki hikmat, maka kita akan ada damai sejahtera untuk menjalani seluruh persoalan hidup ini. Nanti kita akan kembali kepada pembacaan firman Tuhan kita yang Yakobus itu. Kita akan stabil. Hanya iman dan hikmat yang kita milikilah
yang bisa kita menjangkau hal-hal yang di luar akal kita, akal sehat manusia. Tadi dikatakan di dalam Yakobus kalau kita berbicara, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Logika manusia mengatakan ketika kita ada dalam pencobaan, ketika kita ada dalam penderitaan, apakah kita bersuka cita? Tidak bisa. Logika kita yang terbatas itu mengatakan kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai persoalan, berbagai penderitaan, pasti kita akan nangis, pasti kita akan sedih. Kita raut wajah kita akan terpancar bahwa kita itu lagi dalam pencobaan, duka cita, penderitaan. Tetapi Yakobus penulis firman Tuhan ini mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Hanya orang-orang yang memiliki dimensi supranatural yang di luar akal sehat yang bisa berbahagia di dalam penderitaan. Berbahagia di dalam siapa? Bukan berarti kalau kita lagi kemalangan, lagi dalam penderitaan kita tepuk tangan, tidak. Tetapi hati kita tetap bersuka cita mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak menghujat Tuhan atau menyalahkan orang lain. Kita tetap bersyukur, mengucap syukur sama seperti Ayub. Dia bisa mengucap syukur di tengah penderitaan. Itu yang dimaksud dari firman itu. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan melihat sesuatu yang supranatural. Sebagai contoh sehari-hari. Kita dalam pelayanan, kita mengambil pelayanan di gereja ini. Kita tahu Bapak Gembala kita adalah Bapak Dedi Guandis, benar ya? Logika manusia yang terbatas ini akan membawa kita ke dalam dimensi bahwa yang sepatutnya mengucap syukur dan berterima kasih kepada kita karena membantu pelayanan adalah gembala, benar? Itu logika manusia yang natural. Tetapi ketika kita naik ke dalam dimensi yang supranatural, yang di luar akal sehat, maka kita yang mengambil pelayanan ini yang seharusnya berterima kasih. Why? Bukankah saya mengalokasikan waktu dan tenaga pikiran saya? Kenapa justru saya yang berterima kasih? Karena apa? Kita lewat gembala kita sebagai saluran berkat memberi kita kesempatan melayani raja di atas segala raja. Dan tidak semua orang punya kesempatan itu. Itulah bedanya identitas umat Tuhan yang sejati. Yang bisa melihat dari hal yang supranatural. Itu bedanya. Hanya orang yang punya iman, yang mengatakan, yang bisa mengaplikasikan. Begitu ditampar pipi kirimu, maka berikan pipi kananmu. Kalau kita yang normal, jangankan ditampar, dicubit aja langsung tonjok. Pok! Betul nggak? Senggol bacok. Saya juga mungkin seperti itu, senggol bacok. Di sini nih saya sering nih berantem. Saya lagi nyetir, langsung marah. Apa lihat? Matamu melerok dengan saya. Segi melerok itu gimana? Jangankan ditampar, hanya saya lirik begini saja saya sudah kena maki, melerok. Hanya orang-orang yang beriman dan berhikmat yang bisa menerima itu sebagai sukacita. Kalau orang yang beriman dan berhikmat akan mengatakan, oh orang demikian akan saya layani sehingga dia mengenal kasih Kristus. Tapi kalau orang yang tidak beriman dan tidak berhikmat, gas di sini gas 1, langsung dia tancap gas dengan gas 4. Pang! Jadi bedanya kita dengan yang di Nue, di luar gereja itu apa? Itu hubungannya antara iman dan hikmat. Lalu kita akan belajar. Hikmat yang dibutuhkan umat manusia yang seperti apa? Ada 2. Dua-duanya ini penting. Karena kita masih tinggal di dunia ini.
Kalau kita sudah tinggal di surga bersama Bapa kita, maka yang pertama, yang A, tidak perlu. Yang pertama adalah hikmat bersifat praktis. Hikmat, kita harus mengetahui dan menyadari, nanti di slide berikutnya kita belajar. Hikmat sumbernya adalah Yesus Kristus, adalah Allah kita sendiri. Hikmat praktis berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan ini hikmat dari Allah kita. Hikmat praktis ini harus kita punyai bahkan di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi pencobaan, hambatan, dan masalah. Apa ini hikmat yang praktis? Ini adalah kita aplikasikan sehari-hari dalam kehidupan kita. Orang cerdas secara intelijensia ya bisa menjelaskan secara teori kenapa sebuah mobil kendaraan itu mogok. Oh, itu mungkin karena akinya. Oh, mungkin karena businya kalau motor. Oh, ini kalau ininya. Seseorang yang cerdas bisa menjelaskan itu. Tetapi orang yang berhikmat tahu bagaimana bertindak supaya memperbaiki mobil ini dan bisa berjalan. Paham ya? Jadi dia tidak hanya mengenal secara mendalam, tetapi menggerakkan, bertindak. Karena kita memahami, karena kita mengerti secara dalam, kita mengenal Yesus kita, itulah yang mendorong kita bertindak, iman kita bertindak. Karena apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Bagaimana kita bertindak kalau kita tidak punya pemahaman, pengertian yang mendalam, kalau kita tidak pernah belajar dari firman Tuhan itu? Kalau orang kita tidak mengerti apa yang mau kita bertindak. Dengar firman Tuhan pada saat hanya hari Minggu saja. Itu pun sudah ngantuk-ngantuk dan sibuk balas chat pacar. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita tidak mungkin bertindak kalau kita tidak mengenal, kalau kita tidak paham, tidak bergaul dengan Kristus. Itulah hikmat kita belajar. Bagaimana cara kita bergaul dengan Tuhan kita? Lewat firman-Nya. Kita renungkan siang dan malam. Jadi ada hikmat yang praktis. Itu yang kita mulai belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 sampai profesor. Itu adalah dalam kaitan hikmat bersifat praktis. Kehidupan yang menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dikatakan hikmat ini berguna di dalam suatu masa yang sulit. Contoh saat ini yang paling baru dalam kehidupan kita. Ketika pandemi COVID-19 menghantui, meneror, mengintimidasi orang-orang percaya seluruh umat yang ada di dunia ini. Banyak teori yang mengatakan itu hanyalah flu biasa. Akan ada obatnya, obat macam-macam kita diberikan. Yang bilanglah minyak kayu putih, betul ya? Cium, hirup-hirup, banyak makan multivitamin dan lain sebagainya. Semua orang punya kemampuan untuk mengidentifikasi. Tetapi hanya orang yang berhikmat yang dari Tuhan yang mampu menemukan dan menciptakan yang namanya vaksin. Ada solusi. Karena hikmat dan iman itu harus bertindak. Lalu yang kedua, hikmat bersifat ilahi. Inilah hikmat Allah melampaui akal sehat. Tadi yang sudah saya sampaikan. Ini yang menuntun kita melampaui akal sehat. Akal sehat kita manusia yang terbatas. Tadi saya bilang seperti Yakobus ayat 2. Tidak mungkin menuntun kita untuk bersuka cita di dalam pencobaan, di dalam penderitaan. Tetapi hikmat ilahilah yang bisa menuntun kita. Siapa yang menjadi hikmat Allah? 1 Korintus 1 ayat 24 berkata, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi,
Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah hikmat Allah itu sendiri. Jadi kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak akan memiliki hikmat ilahi. Itu kata kuncinya. Kalau kita tidak percaya yang namanya Tuhan Yesus, mati lalu bangkit duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita tidak akan memiliki hikmat yang benar. Lalu ada pertanyaan, bagaimana supaya iman dan hikmat tumbuh? Next slide, oke. Bagaimana supaya iman dan hikmat tumbuh? Yang pertama kita harus pahami dulu di dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada 3 hal yang harus kita lakukan jika iman kita dan hikmat kita bertumbuh. Ada 3 hal. Yang pertama, menyerahkan hidup dipimpin oleh Tuhan. Siapa yang memimpin kita? Ini saya tidak asal mengatakan demikian. Ada firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 2. Teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa catat. Ibrani 12 ayat 2. Yesus memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita menuju kesempurnaan. Yesuslah gembala kita yang memimpin kita di dalam iman dan membawa kita ke dalam kesempurnaan. Hanya kepada Yesuslah kita bersandar. Hati dan pikiran kita tertuju kepada Yesus. Ketika pikiran kita tidak tertuju kepada Yesus dan tidak dibiarkan oleh kita sendiri untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus, itu yang akan terjadi dalam Yakobus berikutnya. Kita akan terombang-ambing. Sudah jelas di dalam firman mengatakan, seseorang tidak bisa percaya atau mengikuti kepada Tuhan lebih dari satu. Benar ya? Hanya Tuhan Yesus yang memimpin kita. Menyerahkan, ketika kita melakukan itu, maka iman kita akan tumbuh. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Lalu yang kedua, meminta hikmat kepada Tuhan Yesus. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat, tidak ada kecerdasan, tidak ada pengetahuan, tidak ada pemahaman, tidak ada pengertian yang tidak didasari akan takut akan Tuhan. Tidak ada. Takut di sini nih bukan takut bersembunyi, gemetar, bukan. Takut akan Tuhan itu berarti itu menunjukkan tentang penghormatan kita, pengagungan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Penyerahan penuh diri kita. Itu yang dimaksud takut di sini. Menghormati, mengagungkan Raja di atas segala raja. Jadi Bapak Ibu, lah yang menolong kita untuk Nah ini kalau ada gangguan gini, kalau langsung mengernyit jahi, kita tidak berhikmat. Oke. Hikmat yang menuntun kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar. Hikmat dari Tuhan. Karena apa? Permulaan hikmat apa katanya? Takut akan Allah. Ketika kita takut akan Allah, maka kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Amin. Amin. Nah, tidak ada amin, berarti nggak setuju nih. Saya pulang aja. Amin. Amin. Kalau kita masih membicarakan di golongan berada di dalam orang-orang pencemooh, orang-orang yang melakukan perzinahan, orang-orang yang melakukan berbagai hal, pencabulan, banyak macam-macam dalam firman Tuhan itu.
berarti kita tidak punya hikmat. Karena itu tidak berkenan di mata Tuhan. Kalau kita melakukan memiliki motivasi-motivasi untuk kepentingan diri sendiri dalam berbagai hal. Tidak mengutamakan kepentingan Tuhan, tidak mengutamakan pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Tapi lebih mengutamakan kepentingan kita pribadi. Itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menipu. Nah di sini biasa nih, putar balik. Waktu saya pertama kali di sini nih, waktu bawa mobil, Bu Sarma mau kemana? Enggak, nanti sebentar saya putar balik di sana. Mereka marahin saya. Kalau kita masih melakukan putar balik, kita tidak berhikmat karena hal itu tidak berkenan di mata Tuhan. Itu bukan takut akan Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan dengan cara itu. Jadi supaya kita punya hikmat yang dari surga, maka yang kita lakukan adalah takut akan Tuhan yang pertama. Lalu kemudian yang ketiga, belajar dan melatih diri. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh iman Kristus. Melatih diri. Kalau kita belajar di sekolah atau seperti belajar sekarang ini bagian dari melatih diri. Kita mendengar terlebih dahulu. Kita mendengar terlebih dahulu. Apa yang kita dengarkan? Dengarkan firman Tuhan. Jangan dengarkan hoax. Jangan dengarkan gosip. Karena apa? Itu bukan firman Tuhan. Ketika kita berada di antara di golongan orang-orang pencemooh, gosip, hoax, maka kita sudah mendukakan hati Tuhan kita. Kita sudah menyalibkan Tuhan kita berkali-kali. Sementara kita berada di dalam rumah Tuhan. Iman kita tidak akan timbul. Iman kita tidak akan bertambah ketika kita mendengarkan hal-hal seperti itu. Itu sebabnya kalau di FB itu, kalau ada yang hoax macam-macam tuh, saya tidak suka baca itu. Macam-macam. Nah, contoh kalau kita di sini, kalau dikatakan yang bawa firman, yang khotbah, amin, tidak ada yang amin. Tapi coba kalau di FB itu ada yang kasih foto itu, padahal itu hoax tuh, ada yang kasih foto kurus kering gitu ya, yang mau diberkati Tuhan atau diberikan berkat, maka katakan amin. Cepat-cepat ditulis amin. Ada uang nih, gambar uang. Kalau mau mendapatkan uang sebanyak ini, tuliskan amin, cepat-cepat amin. Makan pun berhenti. Padahal itu hoax. Hanya hikmat yang bisa membentengi kita dari hal-hal demikian. Kalau masih kita mudah termakan hoax, berarti itu kita belum punya hikmat yang dari surga. Bapak Ibu, saya akan sampaikan suatu, mungkin teman-teman, Bapak Ibu sudah dengar itu kejadian baru-baru ini. Nanti sebelum kita masuk ke slide berikutnya, tipe orang Kristen. Ketika Gubernur NTT mengatakan, Tuhan tidak bisa bekerja sendiri. Itu langsung viral. Semua ada yang pro dan kontra, benar? Ada yang mengatakan, enak aja. Siapa bilang Tuhan tidak bisa bekerja? Tuhan tidak perlu manusia. Tuhan bisa melakukannya. Tetapi orang yang berhikmat akan mengatakan demikian. Mungkin narasinya bisa keliru. Tetapi orang yang berhikmat yang mengerti tentang firman Tuhan tidak akan buru-buru menghujat dan mengatakan itu salah. Orang yang berhikmat akan mengatakan, yang mengerti akan firman Tuhan, bahwa kita dituntut untuk melakukan keselamatan kita, melakukan bagian kita. Siapa bilang Tuhan tidak bisa memutuskan sendiri, berkuasa penuh. Tetapi untuk kita diberkati, maka kita harus juga melakukan bagian kita. Kita tidak mungkin duduk baik-baik saja begini Tuhan, uang jatuh di mana-mana. Kita tidak mungkin bisa lulus kuliah, lulus sekolah kalau kita tidak belajar. Amin. Kecuali memang kita ini diberikan intelijensi yang cukup luar biasa. Itu pun dia pasti membaca buku. Itu pun karena mendengarkan pengajaran. Benar? Ada bagian kita. Coba baca dari seluruh sejarah kitab dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru.
Bahkan Sakeus pun punya hikmat melakukan bagiannya hanya ketika ingin melihat Yesus. Benar? Hikmatnya muncul, kecerdikannya jalan. Dia pendek, tidak mungkin dia berada di antara orang-orang yang tinggi melihat Yesus. Maka dia naik ke pohon. Itu hikmat, itu bagiannya. Itulah yang dihargai Yesus. Usahamu, upayamu, itu yang diperhitungkan oleh Tuhan Yesus. Jadi biasanya orang yang cepat-cepat menghujat itu yang kurang hikmat. Lalu kita akan lihat ada 4 tipe orang Kristen dari yang kita pelajari tadi semua. Ada tipe 4 orang Kristen. Yang pertama Kristen nekat. Yang kedua teori. Ketiga mati. 4 hidup dan sehat. Orang nekat itu, Kristen nekat itu seperti apa? Yang pertama, beriman tetapi tidak berhikmat. Orang yang beriman dan tapi tidak berhikmat, biasanya ini imannya dangkal atau boleh dikatakan ngawur. Tadi sudah saya jelaskan ya, hikmat, mudah-mudahan kita masih ingat definisinya apa itu hikmat adalah pengertian. Bisa melakukan tindakan dengan benar karena memahami, mengerti, lalu bertindak. Contoh, yang ngawur. Ketika misalnya Pak Stevi tidak datang dalam pelayanan, main keyboard, harus ada yang main keyboard. Lalu saya yang tidak tahu apa-apa ini, karena iman yang tidak percaya bahwa keyboard ini berfungsi dengan baik. Saya percaya keyboard ini berfungsi dengan baik. Lalu saya bilang, saya akan main keyboard. Saya percaya ini berfungsi dengan baik. Lalu saya main keyboard. Kira-kira yang ada penyembahan dan pujian tidak? Kalau saya main keyboard yang tidak tahu apa-apa ini. Penyembahan dan pujian tidak? Yang muncul adalah makian dan cacian. Yang ada saya bukan jadi berkat, tetapi jadi batu sandungan, ditertawakan, dipermalukan, ibadah bubar. Itu ngawur. Saya ingat dulu waktu kami kuliah, zaman itu banyak namanya mahasiswa-mahasiswa ikut pendalaman Alkitab. Nah kita ini yang biasa ibadah di gereja-gereja kita sebelumnya, saya ini HKBP. Saya tidak bilang ini salah, no. Tapi metodenya berbeda gitu ya. Jangan, tidak bilang menyalahkan denominasi tertentu, tidak bisa. Metodenya berbeda. Begitu kita ibaratnya ini kita yang gersang-gersang ini, tiba-tiba disirami air banyak-banyak langsung mekar. Tanpa proses yang baik, betul ya? Wow, kalau kita itu sebagai umat percaya Tuhan, anak-anak muda, maka harus menyelesaikan amanat agung. Kita harus menginjili kemana-mana. Benar nggak firman itu? Itu firman Tuhan kan? Lalu datang kita, pergi ke tempat-tempat orang-orang di Medan banyak preman kan? Lalu kita berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sementara mereka lagi main kartu dan minum tuak. Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Langsung kita pang. Itu ngawur. Kalau kita berhikmat, kita tahu kapan ditaburkan ini benih. Kapan waktunya, kita tahu tuntunan Tuhan. Timingnya harus tepat, situasinya harus tepat. Itulah hikmat. Meskipun yang kita sampaikan itu adalah kebenaran dan firman Tuhan. Kalau kita tidak berhikmat tentang waktu, timing, dan tepat, itu akan menjadi batu sandungan. Dan firman Tuhan itu akan ditertawakan. Itu yang namanya Kristen nekat. Ini sama persis dengan orang yang kalau nyetir, dia hanya bisa ngegas, tapi tidak pernah ngerem. Nyungsep tidak? Nabrak tidak? Tabrak sana sini. Itulah Kristen nekat. Beriman tapi tidak punya hikmat. Dia percaya Tuhan Yesus bisa menolong, tapi tidak punya hikmat, tidak punya pengetahuan yang cukup, pemahaman yang cukup akan firman Tuhan. Lalu ada Kristen teori, dia bisa hafal dari kitab Kejadian Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dia bahkan tahu di halaman berapa itu, di perikop apa itu, di kitab apa itu firman Tuhan. Tapi dia tidak pernah mengaplikasikan dalam hidupnya. Kita kira-kira jengkel tidak ya? Kalau misalnya si Kak Joshua nih, gitar rusak.
Dia bisa menjelaskan gitar ini begini, begini, begitu, begini, begitu, begini. Tujuan kita kan bagaimana supaya gitar ini bisa dipergunakan kan, tidak rusak kan. Tapi Kak Joshua menjelaskan, gitar ini terdiri dari ini, kalau diputar ini begini, 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 begini. Kira-kira jengkel tidak? Saya tidak perlu itu. Saya pokoknya pengen tahu, mau tahu ini mau itu gitar bisa dipergunakan enggak, bisa diperbaiki tidak? Ada Kak Eka dengan Kak Feni ini kan kayak anak-anak milenial juga gitu ya. Saya belajar juga dari mereka. Ada satu YouTuber katanya orang Batak ditangkap karena narkoba. Mereka bilang, padahal dia itu paham, tapi dia berkata, aduh jadi orang Kristen itu sulit. Ketika pipi kananmu ditampar, belikanlah pipi kirimu gitu. Orang Kristen itu sulit, makanya saya tidak mau mengaplikasikan dalam hidup saya. Dia tidak beriman. Dia tidak percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa meneguhkannya untuk bisa menjalankan itu. Dia tahu teorinya semua. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tapi ketika pacarnya bilang, kayaknya kita putus saja, langsung meraung-raung jungkir balik keliling dunia, tidak bangun 3 hari 3 malam. Tapi baru nyanyi tuh, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Langsung baca. Udah diputuskan. Tutup pintu semua, tidak makan 3 hari 3 malam, menyiksa diri. Lagumu itu kemana? Lalu ada Kristen mati dan bebal. Lawan kata daripada hikmat adalah bodoh dan bebal. Ini mati dan bebal. Ini orang Kristen yang hanya di KTP-nya saja karena negara mengharuskan seseorang harus punya KTP. Maka dia menulis KTP-nya Kristen karena bapaknya Kristen, mamanya Kristen, keluarganya semua Kristen. Tapi dia tidak pernah percaya dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Bahkan berdoa tidak pernah. Ke gereja tidak pernah, baca firman Tuhan apalagi, dia hanya baca ini kartu, keriting, apa nih love, nah, itu dia hanya baca itu bacaannya. Minumannya apa? Gak pernah ikut perjamuan kudus, Sophia. Tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan, bahkan tidak tahu. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Dia tidak tahu, mungkin keong. Dia tidak tahu. Nah itu pernah Bu Doli bilang, mati aja kalau begitu gitu ya. Tapi Tuhan berkata, saya menginginkan pertobatanmu. Nah itu tugas siapa? Tugas kita yang ada di sini. Maka mari kita belajar untuk beriman dan berhikmat. Orang Kristen sejati yang terakhir adalah orang yang beriman dan berhikmat. Yakin dan percaya bahwa ada hal-hal yang supranatural, yang melampaui akal sehat. Dan itu bisa diperoleh dari apa? Kita belajar. Pemahaman kita, pengertian kita ada di dalam firman Tuhan. Maka mulai hari ini kita harus berkomitmen. Jika kita ingin menjalani kehidupan ini dan tidak terombang-ambing oleh dunia ini, maka kita harus menumbuhkan iman dan hikmat kita. Iman kita tumbuh. Ya Pak Firmon ya, dosen kita bilang begitu ya. Ini saya catat nih Pak Firmon, saya tidak plagiat, saya hanya meneruskan gitu ya yang baik-baik. Iman tumbuh karena pengalaman. Hikmat tumbuh karena perjalanan. Biasanya semakin orang dia semakin menjalani kehidupan ini banyak makan asam garam, biasanya dia akan semakin berhikmat. Dia akan lebih tenang menyikapi berbagai hal. Saya ini masih jauh dari situ karena saya merasa masih ABG 17 tahun. Padahal saya sudah hampir 50 ya belum. 2 tahun lagi 50. Saya sengaja bilang itu nanti kalau ini minta kado ulang tahun. Catat Kak Joshua. Itu. Tapi bukan berarti yang sudah umurnya tua itu pasti berhikmat. Tidak juga. Ada yang tidak dewasa secara rohani. Nah, saya sudah menjelaskan semua. Beberapa tipe orang Kristen.
Kita tidak perlu tunjuk tangan di posisi mana kita. Mari kita mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya ingin menjadi orang Kristen yang hidup dan sehat. 1, 2 itu hidup tapi kurang sehat. Perlu diobati. Maka perlu ke gereja, perlu melayani, perlu baca firman Tuhan. Perlu berdoa. Perlu berada di komunitas-komunitas yang sehat yang bisa saling menguatkan dan saling mendukung. Kalau kita berada di komunitas-komunitas yang tidak sehat, itu akan menggerus iman dan hikmat kita. Hanya orang-orang yang beriman dan berhikmatlah, apapun yang terjadi dalam hidupnya tidak akan bisa menghancurkan imannya. Ada lagu mengatakan, apa yang dapat memisahkanmu. Ini saya nyanyi-nyanyi supaya Mahen lihat. Oh, Bu Sarno bisa singer gitu. Ya Kak Ella. Apa yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku aniayakan. Gitu ya. Saya akan membacakan cerita, kita semua pasti sudah tahu sebagai akhir dari khotbah saya. Demonstrasi iman dan hikmat. Di dalam Alkitab sudah sangat jelas dikatakan orang-orang yang beriman dan berhikmat, ada Nabi Abraham, ada Nabi Yakub, ada Henok, gitu ya, ada macam-macam. Dan bahkan salah satu yang paling berhikmat yang pernah dicatat oleh Alkitab adalah Raja Salomo. Ketika dia bisa mencari solusi menyelesaikan pertikaian antara 2 orang perempuan yang mengaku sebagai ibu dari seorang anak. Betul ya? Itu karena hikmat dia bisa memutuskan itu. Karena dia yakin dan percaya seorang ibu yang benar-benar melahirkan anaknya tidak mungkin ingin membunuh anaknya. Benar? Itu hikmat. Tapi di era kita, di pertengahan 19, tahun 1800, ada seorang laki-laki yang sudah punya istri dengan 2 anak di India, di salah satu desa namanya Assam, timur laut India. Ini tentang sejarah dari pujian mengikut Yesus keputusan. Pada tahun itu 1800 itu, di pertengahan abad ke-19, di situ di desa itu, di desa Assam, orang masih menganut yang namanya kanibalisme, memakan sesama manusia. Hebatnya seorang laki-laki, perkasanya seorang laki-laki dilihat dari berapa banyak tengkorak manusia yang ada di depan rumahnya. Berarti sebegitu banyaklah yang dibunuhnya manusia. Itu akan menimbulkan suatu kengerian dan dia yang akan memimpin suatu suku. Ketika di tahun itu, di tahun 1800 di abad 19, kegerakan rohani terjadi besar-besaran di Eropa dan mereka banyak misionaris yang datang ke Asia termasuk ke India. Selain mereka kanibalisme, mereka juga menolak orang-orang asing datang. Tetapi dengan adanya misionaris ini kegerakan rohani terjadi. Ada satu keluarga yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah situasi yang sangat primitif itu. Oleh kepala suku mendengarkan apa yang terjadi, lalu diperhadapkan, dikumpulin semua, kepala suku mengumpulkan warganya. Didudukkan di situ, dihakimi ayahnya, ibunya dan kedua anaknya. Tinggalkan iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, tidak. I have decided to follow Jesus. No turning. Saya tidak memutuskan untuk mengikuti Yesus dan saya tidak ingkar. Kalau engkau tidak mengingkari Yesus, maka anakmu akan saya bunuh, engkau akan saya bunuh. Tidak apa-apa, langsung dipenggal kedua anaknya. Kembali ditanya, tinggalkan imanmu kepada Yesus. No, saya akan penggal istrimu. Silahkan dipenggal. Dia bilang, apakah kau ingin mati? Kalau kau masih mau hidup, saya akan meninggalkan engkau. Tidak. Saya tidak akan meninggalkan Yesus. Apapun yang terjadi. Bahkan saya sendiri pun jadi penggal. Orang
yang hanya mengandalkan logika akan mengatakan dia bodoh. Coba dia bilang mau meninggalkan Yesus, diam-diam dia tapi tetap menyembah Yesus. Orang yang tidak punya iman dan tidak berhikmat akan mengatakan dia bodoh. Tetapi orang yang berhikmat dan beriman mengatakan ini luar biasa. Iman yang seperti ini, hikmat yang seperti inilah yang benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu seperti lagu tadi. Apa yang bisa memisahkan kita dari Tuhan? Aniaya kah? Penderitaan kah? Ketelanjangan kah? Kemiskinan kah? Setelah itu kepala suku itu berpikir apa yang terjadi. Tidak mungkin dengan kekuatan manusia sendiri dia mau melakukan ini. Pasti ada kekuatan yang supranatural. Kekuatan yang melampaui akal manusia. Oleh sebab itu ketua suku itu mengambil Injil dan membaca. Dan disitulah dia melakukan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan dia bertobat, seluruh warga desa dikumpulin di alun-alun. Kira-kira begitu, saya tidak tahu ada alun-alun waktu itu. Dia dikumpulin semua warganya, dikatakan, saya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan saya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seluruh desa itu, desa Garo, suku Garo namanya, mengadakan pertobatan, menerima pertobatan. Dan dia dibaptis oleh Roh Kudus. Dan mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai dengan saat ini 90% orang India di negara bagian itu adalah pengikut Kristus. Kita kembali ke dalam Yakobus, firman kita yang sekarang ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Buah yang matang ini adalah pertobatan orang lain. Kita bisa kehilangan raga kita, tapi demonstrasi iman ini membangkitkan pertobatan di mana-mana. Kita boleh kehilangan jiwa raga kita di dunia ini, tapi karena pelayanan kita, karena iman, demonstrasi iman dan hikmat kita, orang melakukan pertobatan. Kalau kita mau lihat, ini adalah demonstrasi dari firman Tuhan yang mengatakan di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya. Ini adalah demonstrasi apa yang dilakukan orang tua ini dengan keluarganya, adalah demonstrasi dari sini. Menyangkal diri, dia tidak memakai pikiran-pikiran kritisnya, logika-logikanya. Dia tidak memakai hikmatnya. Siapa yang tidak takut? Semua orang takut ketika mau ditebas leher. Tetapi dia mengandalkan Tuhan. Lalu kemudian ini adalah demonstrasi aplikasi firman Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hanya orang-orang yang punya hikmat dan imanlah orang-orang yang memahami, mengerti tentang hal-hal yang di luar akal sehat, yang bisa mengatakan kematian adalah keuntungan. Ini demonstrasi iman yang luar biasa. Identitas kita orang Kristen tujuannya adalah ini. Baru kita bisa menuntaskan amanat agung. Baru kita bisa pergi berperang menuntaskan misi kita. Penutup, kesimpulan. Ini yang saya simpulkan. Identitas sejati orang Kristen tidak dinilai dan ditentukan melalui standar-standar dunia yang dapat dengan mudah dipahami oleh akal sehat manusia. Tetapi dinilai dan ditentukan melalui standar-standar yang melampaui segala akal manusia. Standar-standar itu dapat kita raih dengan tekun melatih iman secara terus-menerus, dengan menyerahkan hidup dipimpin Tuhan Yesus, serta terus-menerus meminta kelimpahan hikmat dari Tuhan. Iman kita tumbuh dan hikmat kita tumbuh hanya dengan dua hal. Menyerahkan, membiarkan hidup kita dipimpin Tuhan, dan meminta hikmat dari Tuhan. Saya minta pelayan altar naik ke altar ini. Kita akhiri ibadah kita. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian.
mana Pak Stepi, bikin aja kunci. Mari kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan, benar-benar menyerahkan hidup kita. Kita mendemonstrasikan iman kita di pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini, betul-betul mengangkat hati kita. Lupakan segala hal, fokus kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari angkat hati dan suara kita. Renungkan lagu ini, renungkan pujian ini. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tetapiku walau sendiri, ku tetapiku walau sendiri, ku tetapiku Mengikut Yesus adalah keputusan kita. ku taikkan Salib di depan. salib di depan, dunia ku tinggal. Katakan dengan iman. Salib Salib di depan, dunia kita tinggal. ku tinggal. Mari kita minta iman dan hikmat dari Tuhan. Berkatakan dengan iman. Dunia ku Salib di depan, dunia ku tinggal. Jangan pernah mengingkari Tuhan Yesus karena apapun. Tuhan Yesus satu-satunya tujuan hidup kita. Tuhan Yesus satu-satunya tujuan hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus, curahkanlah hikmat bagi kami di tempat ini Tuhan. Ajar kami untuk mencintai Engkau melebihi dari apapun, mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak mau menukar Engkau dengan apapun yang ditawarkan dunia ini. Aniayakah, kemiskinankah Tuhan Yesus, pasangan hidupkah Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau satu-satunya milik kami. Kami tidak mau menukar Engkau. Deklarasikan janjimu, imanmu. Jangan menukar apapun dengan apa yang ditawarkan dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu. Serahkan hatimu kepada Yesus. Tuhan Yesus telah berjanji akan menolong kita, akan menuntun kita bahkan di lembah kekelaman sekalipun. Oh haleluya, haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu. Sembah Tuhan, sembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Masuk ke dalam dimensi kebenaran Tuhan. Masuk ke dalam dimensi ilahi. Jangan pakai logikamu. Jangan pakai logikamu. Logikamu tidak bisa menjangkau Tuhan. Logika kita tidak bisa menjangkau Tuhan. Naik ke hal yang supranatural. Rasakan kuasa Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan kuasa Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Beracaralah Tuhan Yesus. 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 Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Jangan biarkan sia-sia kau kembali dari tempat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Hanya
Haleluya. Kami mengucap syukur. Haleluya. 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 Oh, terima kasih. Puji Tuhan Yesus. Puji Tuhan Yesus. Puji Tuhan Yesus. Yesus melihat hati kita. Angkat suara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Memuji Yesus. Memuji Yesus. Selamanya. Memuji Yesus selamanya. Haleluya. Memuji Yesus. Haleluya. Haleluya. Umat Tuhan, ambil waktu berdoa pribadi lepas pribadi sesaat. Taruh tangan kananmu di hatimu. Sampaikan deklarasi imanmu kepada Tuhan, bahwa kita akan mengikut Yesus apapun musim yang kita lalui. Kita menolak untuk diombang-ambingkan dunia ini. Ambil waktu bersekutu dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan di atas segala raja. Dia kekasih kita. Dia tempat perlindungan kita. Dia kota benteng kita. Rasakan hadirat Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saya serahkan pelayanan ini, jemaat-Mu ke dalam-Mu Tuhan Yesus. Tuntun kami semua, sehingga firman-Mu ini Tuhan terus hidup bagi kami. Menjadi penuntun kami Tuhan Yesus. Apapun musim yang kami lalui di depan, kami tetap memuji dan menyembah Engkau. Tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada Engkau Yesus. Tidak ada Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami lebih dari apapun. Engkau memelihara kami bagaikan biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Biarlah umat-Mu dipulihkan, disegarkan lewat firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau, kekasih jiwa kami. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa korban persembahan untuk pelayanan-Mu. Berikan kami hati yang penuh sukacita, memberikan yang terbaik dari harta yang Kau titipkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba menyerahkan hidup hamba ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih semua pelayan-pelayan-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan setiap korban persembahan kita. Mari saya undang jemaat Tuhan kembali bangkit berdiri.
kita akan mendeklarasikan iman kita pagi hari ini. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Benih yang kutabur akan Tuhan lipat gandakan. Karena itu dengan penuh sukacita aku taburkan benihku saat ini, dan aku percaya keluargaku diberkati, usahaku diberkati, studiku diberkati, dan pelayananku pasti diberkati. Aku percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya. Aku percaya Tuhan akan menghardik belalang pelahap sehingga hasil tanah dan pohon anggur di padang terus akan berbuah dengan penuh melimpah. Aku percaya bahwa berkat Tuhan akan terus menyertaiku sepanjang hidupku, sehingga aku akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor, dan aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menabur hari ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pernah dilihat mata yang tak
Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap pujian persembahan terbaik kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita lewat ibadah pada pagi hari ini. Dan kita akan mengakhiri setiap rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Telah beribadah kepada Engkau. Terpujilah namamu di tempat yang maha tinggi sekarang sampai selama-lamanya. Kami telah mengambil keputusan ya Tuhan, bahwa kami akan mengikut Engkau di setiap musim kehidupan kami. Tidak ada Tuhan yang dapat memisahkan kami daripada Engkau. Semua karena kasih karuniamu dan kebaikanmu Tuhan Yesus, belas kasih-Mu yang terus Kau curahkan bagi kami. Terutama Tuhan Yesus, bagi gereja kami GBI Hope Kupang. Terima kasih atas setiap pelayanan, kesempatan-kesempatan demi kesempatan ibadah yang terus Kau berikan bagi kami. Waktu-waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau membawa para jemaat, orang-orang Tuhan yang menyerahkan hidupnya kepada Engkau. Urapi mereka, sertai Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Engkau turut campur. Engkau yang mengambil alih Bapa di sorga. Biarlah iman percaya kami, penurutan kami akan Engkau Tuhan Yesus, ada sampai Engkau memanggil kami kembali. Berkati Tuhan gembala kami, Bapak Dedi Goandis dan Ibu Lucy, dan kedua anaknya Kau pilih dengan Pania. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu ini, baik pun di area marketplace maupun di area pelayanan. Tambah-tambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan yang dari sorga, sehingga kedua hamba-Mu ini Tuhan menjadi teladan bagi kami. Biarlah Tuhan mereka menjadi saluran berkat dalam setiap pelayanan di gereja ini Tuhan Yesus. Kau pakai terus kami Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun yang kami butuhkan Tuhan, Engkau telah berjanji bahwa Engkau telah akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk taat kepada Engkau, tunduk akan rancangan dan rencana-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau telah berjanji, Engkau merancangkan masa depan yang penuh harapan untuk kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh gereja GBI HCC Hope Kupang seluruh Indonesia, yang ada di Cakung, di Mangga Besar Jakarta, yang ada Tuhan di Lampung, di Rote, di Soe, di Alor dan di Kudus. Biarlah Tuhan Yesus seluruh pelayanan GBI HCC Kupang berkenan di hadapan-Mu. Pakai terus para gembala dan staf gembala yang telah Kau pilih dan Engkau tetapkan Bapa di sorga. Mereka semakin hari memberikan yang terbaik kepada Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah terus penyertaan-Mu, pemeliharaan dan perlindungan-Mu nyata Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi Tuhan, sekolah-sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Bapa di sorga. Mereka adalah generasi penerus gereja ini. Pertolongan-Mu Tuhan,
perlindungan-Mu biarlah nyata bagi mereka. Demikian juga Tuhan, para umat Tuhan yang sedang dalam sakit penyakit, yang dalam pergumulan berbeban berat, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan membela setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya sebagaimana Engkau berjanji, bahkan dalam lembah kekelaman Engkau juga akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami tercinta, kota Kupang. Engkau tahu Tuhan Yesus telah dideklarasikan motonya sebagai kota kasih. Tapi kami merindukan Tuhan Yesus, itu bukan hanya sekedar slogan, tapi benar-benar umat-Mu, warganya Tuhan adalah warga yang penuh cinta kasih. Kami memberkati Tuhan, curahkan berkat-Mu bagi wali kota kami, gubernur kami Bapa di sorga. Mereka ada dalam pimpinan-Mu untuk memimpin kota dan provinsi ini. Sehingga nyata Bapa di sorga, bahwa Engkaulah yang mengambil alih kehidupan mereka, para pemimpin-pemimpin kami. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, untuk negara kami tercinta Republik Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau tahu kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan yang dihadapi bangsa ini Bapa. Tapi kami percaya ada pertolongan-Mu. Engkau yang memimpin bangsa kami ini dan akan keluar dari kesulitan demi kesulitan. Engkau akan memberikan stabilitas ekonomi dan politik Tuhan bagi bangsa kami. Pakai kami sebagai umat yang ada di bangsa ini untuk menjadi saluran berkat Bapa di sorga. Kami merindukan ada hujan pertobatan bagi bangsa kami. Bangsa kami menjadi bangsa pemuji dan penyembah-Mu. Berikan hikmat yang dari sorga, pengertian dari sorga kepada presiden kami, wakil presiden, dan juga para menteri dan jajarannya, para pemimpin politik, DPR dan DPRD Tuhan Yesus, para legislatif, eksekutif Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengambil alih kehidupan mereka, sehingga mereka para pemimpin kami ini tidak bersandar kepada pengertian mereka sendiri, tapi bersandar kepada pengertian yang dari sorga. Kami sebagai warga negara taat dan tunduk akan perintah pemerintahan kami. Kami melakukannya sebagaimana kami melakukan, seolah-olah kami melakukannya kepada Engkau. Kami taat kepada Engkau karena kami yakin dan percaya bahwa pemimpin yang Kau berikan bagi kami, yang Kau sediakan bagi kami, itu semua adalah pilihan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami, ibadah yang kami naikkan, menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, perlengkapi kami dengan iman, dengan perisai iman, sehingga kami Tuhan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, dan kami tidak pernah mendukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Umat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita menerima berkat yang terbaik dari surga. Kedangkan kedua tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepada Tuhan Yesus, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini dengan sampai selama-lamanya, hingga kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua untuk menjemput kita orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. 1, 2, 3, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Mewakili Gembala Senior Bapak Dedi Guandis, kami mengucapkan selamat datang bagi yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja kami ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kami punya kerinduan di ibadah-ibadah berikutnya kita tetap bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selanjutnya pengumuman akan disampaikan worship leader. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan mengikuti pengumuman untuk kegiatan sepekan GBI HICC Kupang. Pengumuman ibadah raya GBI Hope Impact Kupang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 jam 9 WITA secara onsite dan disiarkan langsung melalui akun Facebook Gereja GBI Hope Kupang. Bapak Ibu jemaat diundang untuk kembali bergabung dalam kebaktian tersebut. Semua pelayan yang melayani pada 3 Oktober 2021 wajib mengikuti doa terobosan Sabtu 2 Oktober 2021 jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur bagi persembahan, misi dan perpuluhan dapat melakukan transfer ke rekening Bank Mega dengan nomor rekening 0103 7002 0229 977 atas nama Bapak Yan Dedi Goandis. Demikian pengumuman hari ini. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.